Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidin amin. Kita lanjutkan kitab Al-Mustadhraf. Wa qala al-Hasan maka fi hadhil ummati a'budu min Fatimata alaiha salam binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka fi hadhil ummati a'budu min Fatimata alaiha salam bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanat taqumu bil ashari hatta tawarramat qadamaha. Imam Al-Hasan berkata, tidak ada di umat ini orang yang paling ibadah daripada Sayyidatuna Fatimah alaihissalam, putri Rasulullah Muhammad SAW. Beliau kalau malam, hampir semalaman itu sholat malam, sehingga kedua kakinya itu bengkak. Ini ungkapan daripada Imam Al-Hasan. Umat Nabi Muhammad ini tidak ada yang lebih ibadah daripada Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah Muhammad SAW. Semalaman itu tidak tidur, mendirikan sholat, sehingga kedua kakinya bengkak-bengkak. Kalau kita bengkak kakinya bukan mendirikan sholat, bukan lama berdiri karena sholat, tapi mungkin karena jatuh, atau memang ada penyakitnya. Wa qama Rasulullah SAW hatta tawarramat qadamahu. Nabi Muhammad berdiri sholat sehingga kedua kakinya pun ya bengkak. Wa huwal maghfuru lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Padahal Nabi Muhammad itu diampuni semua dosanya, baik yang sudah lalu maupun yang akan datang. Itu kalau memang dosa. Ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dosa, jaminannya diampuni oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad itu mendirikan sholat sampai kakinya bengkak. Wa kana dumuhu taqa'u fi musallahu kawaqfil matori. Air mata Nabi itu menetes di tempat sholatnya seperti alirannya air hujan. Sebagaimana air hujan itu mengalir deras, begitu juga air mata Nabi Muhammad SAW. Padahal ini jelas maksum orangnya. Sayyidul Anbiya, Sayyidul Anam, Khatamul Anbiya. Kalau memang dosa, jaminan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih menangis, meneteskan air mata seperti air hujan yang mengalir deras. Kalau kita gimana kira-kira? Nah, kalau kita menangisnya itu apa? Karena apa? Menangisnya mungkin karena tidak punya uang. Atau menangisnya karena cari utangan, dari kasih utangan. Nah, Nabi beda dengan kita. Bukankah kita sepantasnya yang menangis itu? Karena kita banyak dosa, tidak ada jaminan untuk diampuni semua dosa yang sudah lalu dan yang akan datang. Kan belum ada jaminan. Jaminan yang positif dari Allah SWT belum ada. Kalau kita secara analisa ya, kan mungkin lebih patut kita yang menangis. Karena kita belum berdosa. Kita sering melalaikan kewajiban kita. Wa kana Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam yasma'u liqalbihi hafaqani wa qalabani. Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam itu mendengarkan gemuruhnya hati dan menggeretak atau apa-apanya
menggelegak dalam hati itu. Orang itu kalau sholat ya, atau menyebut nama Allah, atau dikiran, atau wiritan apa, hatinya itu kan gemuruh. Detaknya hati itu mendengarkan. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Hada khawful habibi wal khalilu mama utiya minal ijlali wal ikrami wa surafil maqam. Lah ini ketakutan seorang habib, seorang kekasih, berserta sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah, yang berupa keagungan, berupa kemuliaan, makom yang tinggi, tapi rasa takutnya luar biasa. Padahal ini Nabi dan Rasul, jelas tidak berdosa kan? Ini masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jelas-jelas bergelimang dengan dosa, tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lisan kita selalu mengucapkan takut kepada Allah, tapi fakta perbuatannya tidak menunjukkan demikian. Atau memang sebenarnya takut, tapi ya takutnya ya kecil-kecil itu. Fal ajabu kaifa yatma'innu qalbu man as'ajathul atham. Yang mengherankan bagaimana hati seorang yang bergelimang dan dosa. Bagaimana bisa tenang hatinya orang yang bergelimang dosa? Bagaimana bisa tentram hatinya orang yang bergelimang dan dosa? Ini sangat mengherankan kan? Kok justru orang yang tidak berdosa malah selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal jelas sudah dekat kepada Allah. Kalau yang jauh kepada Allah, kenapa kok tidak berusaha dekat kepada Allah? Lah ini termasuk aneh. Termasuk sangat mengherankan bagaimana bisa tentram, bisa tenang hatinya orang yang bergelimang dosa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qallahu ud'ullaha ayyaj'alani rafiqaka fil jannah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda pada seorang lelaki, berdoalah kamu kepada Allah agar saya jadi teman kamu di dalam surga. Ini Nabi punya otoritas yang kuat untuk menolongnya, untuk memberi syafaat. Seolah-olah tidak secara otomatis Nabi Muhammad langsung mengangkisnya, langsung menyelamatkannya begitu. Seolah-olah tidak langsung begitu. Buktinya Nabi Muhammad bersabda pada seorang laki-laki, ud'ullaha ayyaj'alani rafiqaka fil jannah. Berdoalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan saya dijadikan teman kamu di dalam surga. Berdoa seperti itu. Faqala. Kemudian seorang laki-laki itu berkata, a'ini ala nafsika bikasratis sujud. A'ini ala nafsika bikasratis sujud. Tolonglah saya atas diri engkau dengan berbanyak sujud. Jadi begini intinya, kalau kita mohon doa pada seseorang, pada guru, pada kiai atau pada habib, kita tidak cukup memohon doanya doang. Kita berbuat baik dulu, kita melaksanakan kewajiban dulu, kemudian sowan pada guru, sowan pada kiai, ustadz, habib, minta bantuan doa. Baru itu bagus. Kalau cuman kita sowan kepada guru, sowan pada kiai, pada habib, minta doanya, tapi sementara kita melalaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan enggak kurang pantas, kurang patut. Yang menunjukkan demikian ya ungkapan Nabi Muhammad ini, ud'ullaha ayyaj'alani rafiqaka fil jannah. Sabda Nabi pada seorang laki-laki tersebut. Wa qala Hatim al-Asam rahimahullah ta'ala. Hatim al-Asam rahimahullah ta'ala berkata, fa'tini sholatal jama'ati marratan fa'azzani Abu Ishaq al-Bukhari wahdah. Wallahu a'lam.